Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman ini dipanggil sama Allah, disuruh taubat. Taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubatan khalisah. Taubat yang murni, yang niatnya lillahi ta'ala. Yang pendorongnya bukan karena ini dan itu. Karena ada orang yang taubat pendorongnya karena sakit, karena nggak punya fulus. Taubatan nasuha itu pendorongnya adalah lillahi ta'ala. Memang karena Allah, dia mau berhenti berbuat dosa. Bukan karena dia sakit. Ada orang yang sakit taubat sehat kembali melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang dia niat untuk bertobat. Syaratnya taubatan nasuha yang pertama berkaitan dengan diri dia. Dia harus menyesali. Kemudian dia tinggalkan. Jangan menyesal tapi tidak meninggalkan dosa. Ana terus terang menyesal dengan perbuatan dosa ini, Ustaz. Tapi ana masih belum bisa meninggalkan. Ya belum bertobat. Menyesali, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Berniat untuk tidak mengulang. Artinya ketika dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dalam hati dia akan meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Bukan hanya selama Ramadan dia meninggalkan dosa tersebut, tapi selama-lamanya. Namun tatkala dalam perjalanan hidup dia kembali melakukan dosa itu, maka dia bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tobat yang pertama selesai. Ini tidak membatalkan tobat yang pertama. Tetap disebut tobat yang pertama tobatan nasuha insyaallah. Asalkan dia niat untuk tidak mengulangi. Artinya manusia itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata. Semua anak manusia itu pelaku dosa. Khata itu berulang-ulang melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berulang-ulang berbuat dosa adalah berulang-ulang bertobat. Kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Bukan dikatakan dia main-main tobatnya, enggak. Asalkan memang niatnya dia adalah untuk tidak mengulangi. Dosa itu lagi, yang penting dia niat untuk tidak mengulangi, insya Allah tobatnya diterima. Ini yang berkaitan dengan antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar, kemudian memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla untuk menjaga hati kita supaya tidak mengulangi tadi. Adapun kalau ada hubungan sama manusia, maka kita untuk menyempurnakan taubat kita agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita ambil hartanya, yang pernah kita bully, yang pernah kita ribain. Sebelum nanti pada hari kiamat diambil tuh dari pahala-pahala kita, ibadah kita untuk menutup dosa yang kita lakukan kepada manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab.